Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan hari ini saya akan berbicara tentang berjalan dengan hati yang tenang. Nah, ayat utamanya saya ambil di pojok kiri atas saudara. Itu ada Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-23 hingga yang ke-24, dilanjutkan ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Ayat yang ke-24, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita baca dari ayat yang ke-24, engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Amin. Artinya saudara, di dalam jalan spiritual kita, di jalan pertumbuhan iman kita, di jalan kerohanian kita, kehidupan kita, janji Tuhan di sini, kakimu tidak akan terantuk. Artinya kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai sandaran, sebagai pegangan, sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan kita, kaki kita tidak akan terantuk. Artinya kehidupan kita akan berhasil. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kita perbuat, Tuhan membuatnya berhasil. Amin. Ayat yang ke-24, jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Ini bukan semata-mata untuk orang yang susah tidur atau yang tidur dalam keadaan cemas, overthinking, ketakutan. Memang ayat ini sangat cocok untuk kebutuhan istirahat seseorang. Tetapi saudara, yang ingin Tuhan masukkan di sini adalah ketika waktu kita istirahat, tidak hanya tidur, semisal kita lagi liburan, lagi refreshing, lagi istirahat sejenak dari setiap pekerjaan kita, pelayanan kita, sekolah kita liburan. Tuhan berfirman, engkau tidak akan terkejut dan akan tidur nyenyak. Artinya saudara, ketika kita istirahat, mungkin kita ambil beberapa hari, beberapa minggu atau bulan untuk cuti, atau ketika libur itu kita jalan-jalan, kita tidak akan merasa overthinking, kita tidak akan merasa ketakutan, kekhawatiran akan hari yang akan datang, saudara. Selain kita mempersiapkan kebutuhan jasmani kita, orang yang mengandalkan Tuhan, kebutuhan jasmaninya sudah pasti tercover, tercukupi. Dan juga kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa itu juga akan dipenuhi, saudara. Artinya kalau kita istirahat, ada waktu istirahat dari pekerjaan kita, kita tidak perlu cemas lagi akan hari depan, akan misalnya kalau anak lagi sekolah, kita cemas akan semester depan, tahun depan, pelajaran depan. Itu tidak akan, saudara, karena kita menaruh sandaran kita, harapan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, di ayat yang ke-26 ini merupakan inti, saudara. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu daripada jerat. Amin. Artinya saudara, Tuhan yang menjadi pegangan kita. Di dalam perjanjian lama dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang berjalan di depan. Amin. Yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Sebenarnya kalau kita bandingkan, saudara, tanah Mesir dan tanah Israel adalah ibarat manusia lama dan manusia baru. Manusia yang lama yang penuh dengan dosa itu diibaratkan di tanah Mesir, penuh budak. Kita yang dulu diperbudak, saudara. Tetapi setelah menuju Israel,
kita lepas dari perbudakan. Artinya setelah kita lahir baru, kita lepas dari perbudakan dosa, saudara. Amin. Tetapi kalau kita lihat di Israel, setelah bangsa Israel itu pergi dari tanah Mesir, mereka harus berpuasa menghadapi padang gurun, kelaparan, kehausan, dan lain sebagainya. Itu artinya orang yang lahir baru itu juga harus mempertahankan imannya, harus memperjuangkan, meningkatkan imannya, saudara. Dengan apa? Menjadikan Tuhan sandaran. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita protes. Karena ini prosesnya Tuhan, kita sudah milik Tuhan, saudara. Artinya tubuh jiwa roh kita sepenuhnya milik Tuhan. Maka Tuhan yang pegang kendali. Nah, ketika Tuhan sudah pegang kendali, kita sudah menyandarkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan. Maka ya semuanya jawaban Tuhan. Mau Tuhan jawab apa, mau Tuhan berkehendak bagaimana, itu caranya Tuhan. Yang penting kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Ayat tambahan ada di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, ada di kiri bawah, saudara. Serahkanlah kekhawatiranmu padanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Serahkan kekhawatiran, artinya bukan sekedar kecemasan, ketakutan, tapi beban overthinking kita, beban permasalahan kita, beban pergumulan kita, apa yang kita rancangkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita doakan, itu serahkan semua kepada Tuhan. Maka semuanya Tuhan yang akan melihara dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati.